Syaitan itu tidak akan pernah kalau mau menyuruh kita berzina, berzinalah, nggak ada. Awalnya dibiarkan dulu kita biasa melihat saja, gitu kan. Kemudian nanti ngobrol, nanti begini, nanti begitu. Ada dinukil sebuah kisah begini. Tapi saya pun belum tahu sumbernya ya. Cuman ini kisah saya sering dengar dulu waktu kami masih mahasiswa. Dan ini dinukil insya Allah diantara teman-teman penuntut ilmu ya. Kalau ada seseorang dulu diamanahkan istri orang. Jadi kebetulan dia imam masjid di satu wilayah di muka bumi ini. Kemudian ada seorang mujahid, dia pergi jihad, istrinya dititipkan sama imam masjid ini. Tapi tinggal di rumah dia, tinggal di rumah si mujahid ini. Imam ini sangat soleh, luar biasa. Dan zaman dulu orang kalau pergi jihad, nggak ada alat komunikasi kita sekarang, nggak. Jadi orang putus hubungan. Nanti kalau dia kembali ya sudah dia kembali. Kalau enggak, berarti dianggap mati. Seperti itulah. Yang jelas dia titip istrinya di rumahnya gitu kan. Lalu imam ini karena merasa dirinya sangat terbebani dengan amanah itu, maka dia coba menjaga ini, amanah si perempuan ini, istri si mujahid tadi. Apa yang terjadi? Dia selalu bilang sama istrinya, siapkan makanan, saya akan bawakan ke istrinya si fulan itu. Lalu dia taruh di depan pagar dan dia ambil batu dilempar pintunya sebagai isyarat kalau makanan sudah ada. Setelah orang itu pergi, si istri mujahid tadi keluar ambil makanan tersebut. Jadi nggak pernah ketemu ini, nggak pernah interaksi. Awalnya begitu tahapannya. Lama-lama setelah berjalan waktu sudah terbiasa ngantar makanan depan pagar, syaitan bisikin si imam ini, kalau kamu taruh makanan di depan pintu, kemungkinan besar perempuan itu masih keluar dari depan pintunya ke pagarnya. Maka bisa saja nanti akan dia dilihat oleh penjahat. Dan penjahat lihat juga kamu dari jauh, kamu ini bukan siapa-siapa karena buktinya kamu hanya taruh depan pagar saja. Maka alangkah baiknya kalau makanan itu kamu antar sampai ke depan pintu, jangan masuk, jangan apa-apa. Ketuk lalu pergi, jangan ngomong juga. Baik nggak? Baik. Dibawalah makanan tersebut sampai ke depan pintu, ketuk lalu pergi, nggak ngomong apa-apa. Istri mujahid itu sudah faham, buka pintu, oh ternyata ada makanan dari si imam diambil. Berjalan waktu, sudah terbiasa dia melakukan itu, syaitan membiarkan dia, lama-lama syaitan lagi membisikkan dia. Kalau kau taruh makanan di depan pintu, maka dia masih nongok keluar, masih kelihatan. Dan orang tahu, walaupun ada penjahat lihat, oh ternyata orang ini cuma sekedar antarin makan. Kamu nggak ditahu sebagai seorang penjaga. Maka alangkah baiknya kalau kamu suruh dia masuk ke dalam kamarnya, kamu antarin makanan ke ruang tamunya. Jangan ngomong apa-apa, cuman bawa makanan, taruh di atas meja di ruang tamu, keluar. Melangkahlah dia melakukan itu. Ketuk, masuk ke dalam kamarmu, hai muslimah, masuk. Saya akan taruh makanan di ruang tamu, taruh. Dibiarin sama syaitan berjalan waktu. Setelah dia terbiasa melihat, sudah mengenal, tidak asing lagi masuk ke ruang tamunya si perempuan ini, syaitan akan bisikin selanjutnya. Ini perempuan dititipin sama kamu oleh suaminya. Dia merasa asing. Nggak ada kerabatnya, nggak ada yang ngajak ngomong. Karena kebetulan perempuan itu tidak punya anak. Gitu. Maka, kenapa kok nggak tanya dia dari belakang hijab? Tanya saja kabarnya, apa kebutuhannya. Kalau kok hanya sekedar taruh makanan, nggak nanya, mungkin dia bukan butuh makanan. Mungkin dia lagi sakit, butuh obat, butuh tabib, dan seterusnya. Perempuan itu dalam kamar, dia taruh makan, lalu dia tanya, bagaimana kabarmu? Tanya gitu saja. Ada keperluan? Nggak ada, pergi. Terus dia terbiasa. Sekarang, bayangkan dari depan pagar, udah masuk depan pintu, udah masuk ruang tamu, tadinya nggak ngomong, sekarang sudah tegur sapa walaupun tidak ketemu. Tahap selanjutnya apa? Syaitan lalu bilang, kamu kan sudah berumur. Kan dia sudah terbiasa dengar suaranya, udah asing dengan lingkungannya. Kenapa nggak suruh perempuan itu berhijab? Duduk aja di situ, ngobrol sama dia. Anggap seperti anakmu sendiri. Kan dia diamanahkan. Supaya dia nggak merasa asing, dilakukan sama dia. Akhirnya terbiasa interaksi sampai akhirnya dibuka cadarnya, mulai akhirnya dekat, mulailah tersentuh, namanya perempuan jauh dari suaminya, ada waswas syaitan, tergoda, terjadi perzinahan. Syaitan tidak mau tinggal diam teman-teman. Setelah orang terjerumus dalam satu kesalahan, syaitan nggak mau diam. Dia mau setelah zina itu ada proses dosa apa lagi sebelum Anda sadar. Karena kalau Anda langsung sadar, maka gagal proyek dia. Syaitan mau menyesatkan. Maka setelah dia berzina, orang ini menyesal luar biasa, si imam ini pulang, kemudian dia berkecamuk dalam keadaan takut. Syaitan membisikkan dia, ini kalau suaminya perempuan itu pulang, pasti kau akan dibunuh sama dia. Perempuannya akan cerita dan seterusnya. Dia bergerak, jadi gimana caranya? Solusi terdekat, syaitan bisikin, bunuh saja perempuan itu.
supaya dia nggak cerita apa-apa. Dalam kondisi dia kalang kabut, dia datang, dia bawa pisau, dibunuh perempuan tersebut. Lalu dikubur di belakang rumah. Udah selesai, dia tenang. Nanti kalau suaminya datang tinggal dia bilang, oh istrimu sudah mati. Udah, dikubur. Dia juga akan kembali pergi jihad lagi. Gitu. Berapa waktu setelah itu ternyata betul suaminya si perempuan dibalik. Kemudian datang ke rumahnya, nggak ada orang, nggak ada istrinya. Dia datang ke rumahnya imam, bagaimana kabar saya? Oh istri kamu sudah kedatangan ajal. Baik kalau gitu, besok saya akan kembali ke medan jihad, tapi saya mau tidur di rumah saya malam ini. Dia pulang ke rumahnya, subhanallah malam itu dia mimpi istrinya datang dalam tidurnya dan menceritakan semua kasus yang terjadi. Maka besok pagi dia datang menenteng pedang, lalu kemudian dia mengatakan kepada imam ini, saya mau tahu yang sebenarnya sedang terjadi pada istri saya apa. Sambil dia nenteng pedang gitu. Nah, pada saat itu dia jadi ketakutan. Ya ternyata dia bisa ketahuan seperti itu, lalu syaitan bisikin dia, kalau kau mau selamat, kau sujud buat saya. Walaupun dengan isyarat mata, saya akan tolong kamu. Maka dia pun memberikan isyarat matanya sujud kepada syaitan, kena lama nunggu berita, nggak ada, dibunuh oleh si laki-laki tadi, suaminya si perempuan itu. Maka akhirnya si imam tadi ini yang saleh, berhasil dibuat berzina, dosa besar. Membunuh, dosa besar. Terakhir sujud kepada selain Allah, kufur kepada Allah SWT. Jadi luar biasa syaitan itu mengganggu atau menggoda. Makanya kita harus, Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, maksudnya jangan sentuh tahapan-tahapannya.